Pernah kepikiran gak sih, apa yang sebenarnya bikin cara orang kaya ngambil keputusan itu beda banget? Ternyata, kuncinya ada di 3 hal. Mereka itu cepat, tenang, dan penuh perhitungan. Yuk kita bedah bareng-bareng? Dengerin ini deh bro, mungkin kedengarannya aneh ya, tapi hidup kita itu sebenarnya nggak ditentuin sama kerja keras banting tulang, tapi sama keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan inilah prinsip dasar yang udah dipegang erat sama orang kaya dari awal. Nah, untuk ngertiin prinsip itu, kita mesti bongkar dulu mindset intinya. Karena ini bukan soal apa yang kamu putuskan, tapi soal gimana cara kamu sampai ke keputusan itu. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling jelas. Kebanyakan orang itu mikirnya lama banget, analisis terus-terusan, tapi begitu jalan, gampang banget nyerah. Orang kaya justru kebalikannya. Mereka ambil keputusan dengan cepat, terus langsung gaspol, komit. Mereka itu susah banget buat ganti haluan. Tapi jangan salah sangka ya, cepet di sini bukan berarti gegabah atau ceroboh, sama sekali bukan. Ini soal mikir secukupnya aja, kumpulin data yang perlu, udah langsung eksekusi. Intinya adalah ngalahin rasa takut buat milih dan langsung gerak. Terus gimana cara mereka ngelakuinnya? Semuanya itu sebenarnya berakar pada 2 prinsip utama yang jadi panduan mereka. 1. Putuskan pakai data, bukan drama. 2. Fokus sama dampak jangka panjang. Jadi gini, buat orang kaya, sebuah keputusan itu kayak soal matematika, bukan nonton sinetron. Mereka pakai proses yang didasarin sama analisis objektif dan angka-angka, bukan cuma ngandalin firasat atau perasaan yang lagi naik turun. Mereka suka banget belajar, baca data, dan dengerin masukan. Biar nggak kebawa perasaan, mereka biasanya ngajuin 3 pertanyaan kunci yang super pragmatis. Pertama, risikonya apa aja sih? Ini buat jaga-jaga. Kedua, untungnya apa aja? Ini buat lihat peluangnya. Dan yang paling penting, skenario paling buruk yang benar-benar mungkin terjadi itu apa? Pertanyaan ini bikin rasa takut jadi sesuatu yang bisa diukur dan dikendalikan. Pola pikir ini, ini benar-benar game changer. Kalau mereka gagal, itu bukan akhir dari segalanya, bukan drama. Gagal itu cuma data baru, ibaratnya feedback, buat jadi bahan pertimbangan di keputusan selanjutnya. Tiap kesalahan itu pelajaran yang super mahal. Prinsip kedua, yaitu fokus jangka panjang, ini yang bikin bedanya kelihatan banget. Kebanyakan orang nanya, ini enak nggak ya buat sekarang? Sementara orang kaya nanyanya, keputusan ini bakal bikin hidup gue naik level nggak ya dalam 5 tahun ke depan? Fokusnya jelas banget, yaitu pertumbuhan di masa depan. Nah, semua prinsip ini jadi makin penting di dunia kita sekarang. Di era digital yang serba ngebut ini, kecepatan itu bukan lagi cuma keuntungan, tapi udah jadi mata uang baru. Coba deh pikirin, tantangan utama kita di zaman sekarang itu bukan kurangnya informasi kan? Justru sebaliknya, kita ini kebanjiran informasi, kita tenggelam di lautan data. Jadi, pertanyaannya sekarang, di era informasi yang gak ada habisnya ini, siapa sih yang bakal jadi pemenangnya? Jawabannya sederhana banget tapi nonjok. Yang menang bukanlah orang yang tahu paling banyak, tapi orang yang geraknya paling cepat. Eksekusi selalu ngalahin sekedar ngumpulin pengetahuan. Oke, terus gimana caranya supaya kita bisa nerapin ini semua mulai hari ini juga? Kuncinya ternyata ada di 1 perubahan kecil. Ubah pertanyaan yang kamu ajukan ke diri sendiri. Kalau lagi ragu, kebanyakan dari kita nanya, gue takut nggak ya? Ini pertanyaan yang fokusnya ke emosi. Coba deh, ganti pertanyaannya jadi, kalau gue nggak ambil kesempatan ini, kerugiannya apa? Berapa besar biaya dari diem aja? Cara ini bisa mengubah cara pandang kita total, karena kita jadi fokus ke kerugian yang udah pasti terjadi kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadi sebagai penutup, saya mau tinggalin 1 pertanyaan buat kamu. Keputusan apa satu aja yang bakal kamu ambil hari ini pakai kerangka berpikir yang baru ini? Coba pikirin baik-baik, karena hidupmu hari ini adalah hasil dari keputusanmu di masa lalu. Kalau kamu mau hidupmu naik level, cara kamu mengambil keputusan juga harus naik level.